Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sesi ini kita akan coba membuat microsite. Microsite itu sebenarnya kita nyebutnya sebagai website kecil. Karena kenapa website kecil? Sebenarnya website ini itu kalau kalian akses di HP itu bisa langsung terlihat, lebih cepat aksesnya dibandingkan yang lain. Makanya kalian diminta untuk membuat ini supaya kalian ketika nanti di tempat PKL, ketika tempat PKL kalian menginginkan kalian diminta untuk membuat satu website, kamu bisa memberikan tawaran. Pak, gimana kalau bikin microsite saja? Sehingga kalian sudah punya bisa nunjukkan lah. Misalnya kegiatan kalian PKL akan seperti apa, atau bikin selama ini kalau misalnya orang jualan di internet, di WA, itu profilnya akan muncul dalam bentuk link-link kecil, ya nggak? Nah, kamu boleh buat lewat microsite seperti ini. Banyak cara ya, kamu boleh lakukan pakai website manapun, tapi yang saya lebih sarankan gunakan s.id. Oke, nanti kita akan gunakan s.id. Ini contoh aja, s.id/pkl/akl. Ini tampilannya akan muncul seperti ini. Kalian juga bisa tahu juga kalau selama ini siswa AKL, ketika kamu nyari link-link yang kamu harus pakai di siswa AKL, itu ada di sini. Absensi, ngelihat email kamu, kemudian menghubungi admin untuk reset password, itu kan semua muncul di sini. Oke, paham ya? Nah, tugas kalian untuk persiapan PKL, kamu juga harus menunjukkan bahwa kamu punya portofolio, bahwa kamu sudah bisa membuat microsite. Caranya gimana? Caranya kamu cukup gunakan .sid, kamu tinggal masuk ke sini. Oke. Kamu masuk ke SID, ketikkan aja s.id. Ketika sudah, kamu akan muncul tampilan seperti ini. Kamu klik masuk. Kemudian kamu tinggal continue with Google. Kan selama ini kalian gunakan Google kan? Yang paling mudah dengan ini. Kalau kamu gunakan yang lain, misalnya ada yang, Pak, saya biasa gunakan Apple. Nah, kamu boleh gunakan Apple. Oke, kalau sudah, misalnya kalau saya gunakan Gmail, saya klik Gmail-nya, saya klik. Oke, nah tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, fungsinya SID itu sebenarnya awalnya itu dipakai untuk menyingkat link. Misalnya gini, ada website YouTube. Saya misalnya punya YouTube. Oke, misalnya saya punya YouTube panjang seperti ini. Nah, alamat YouTube-nya kan panjang ini. Nah, saya pingin alamat YouTube-nya nggak panjang, karena saya pingin ngasih tahukan ke teman. Ini kan panjang. Nah, ini bisa disingkat. Saya copy linknya ini, saya bikin link di sini. Saya paste aja di sini linknya, short. Nah, alamat yang panjang ini, itu ketika dipendekkan, alamat YouTube yang panjang ini ketika dipendekkan jadi ini. Nih, kalau dipendekkan jadi sini. SID hanya berapa. Nah, saya misalnya pingin kalau pendek ini kan saya nggak tahu, nggak hafal alamatnya ini. Saya bisa pendekin dengan tulisan. Misal, nih saya yang di sini, saya klik detail. Ini kan detailnya. Keluarnya nanti saya bisa edit di sini, edit. Kan tadi alamatnya ini tuh. Nah, saya bisa edit. Misal AKL Ceria 2026. Misalnya seperti ini. Saya save. Sehingga kalau saya ketikkan
s.id akl ceria min ceria 2026. Dia langsung ngarah. Oke, paham ya? Itu kenapa sih harus disingkat? Karena kadang kalau untuk menyampaikan informasi panjang itu kan lama ngetiknya. Itu makanya kita singkat. Itu fungsi awalnya .id, s.id. Oke, paham ya? Jatahnya setiap hari itu kalau nggak salah 3 atau 4 link yang bisa kamu tambahkan. Sehingga kalau kamu ingin nambahkan lagi link mau disingkat itu harus 24 jam dari sekarang. Kamu bisa nambah lagi. Ya, mendekinnya. Oke, paham ya? Kecuali kamu berbayar. Yang kalau berbayar bisa banyak. Oke, sekarang gimana bikin microsite-nya? Microsite-nya ini cara bikinnya. Kamu klik yang ini. Klik yang ini. Ini kebetulan masih kosong. Data kamu dalam satu akun itu kamu bisa membuat 3 microsite. Sehingga nanti satu microsite kamu bisa manfaatin untuk bikin microsite kamu sendiri, data kamu sendiri. Yang kedua, kamu bisa nanti kalau di tempat PKL kasih tugas, kamu bisa manfaatin. Ketiga, 2, 3 sehingga kamu punya jatah 2 lagi. Kalau misalnya kok sudah habis, kamu bisa menggunakan email yang lain. Oke, paham ya? Gimana cara buatnya? Saya cukup nih. Cara buatnya saya create new. Mungkin kalau bahasa Indonesia pilihannya namanya bukan create new, buat baru. Oke. Kamu klik ini. Kalau sudah, kamu tinggal milih. Mau template-nya apa? Kamu misalnya personal branding, nanti tampilannya seperti ini. Food and beverage, kamu boleh pilih. Kalau misalnya edukasi, itu ada pilihannya. Apa sih bedanya gini? Misalnya kalau saya klik continue, ini ada contohnya, tampilannya sudah ada. Ada template-nya. Saya return ya, misalnya food, beverage, continue, ini ada contohnya lagi. Ada pilihan template-nya. Walaupun nanti kamu masih bisa edit lagi, masih bisa kamu ganti-ganti lagi. Oke, misalnya saya akan buat ke curriculum vitae. Oke, saya buat continue, mau tampilan seperti apa, misalnya saya mau yang hijau, yang ini, saya klik continue. Microsite name-nya, kamu bisa kasih nama. Saya kasih nama PA Guru Akuntansi. Oke, kemudian yang ini alamat microsite-nya. Kalau tadi, kalau kamu gunakan yang akuntansi itu s.id/pkl/akl. Nah, kamu boleh kasih nama. Usahakan nama ini sesuai dengan identitas kamu dan mudah kamu kenalin. Saya gunakan Pak A. Bisa nggak? Nah, kalau seperti ini, tanda silang seperti ini, s.id Pak A itu berarti sudah ada. Saya harus ganti. Misal Pak A 2026. Nah, kalau hijau seperti ini, saya bisa pakai. Oke, misal saya klik finish. Oke, kamu boleh lihat tutorialnya di sini. Kamu harus ngapain aja, itu kamu bisa lihat di sini. Ya, tutorial kamu bisa lihatin di sini. Oke, saya bisa skip. Oke, ini sudah jadi. Sehingga kalau seandainya saya klik di SID/PA 2026, ini jadi sudah. Oke, paham? Gampang kan? Oke. Gimana saya ngubah-ngubahnya? Kamu ngubah-ngubahnya tinggal kembali lagi di sini. Kembali di sini. Saya mau, ini kan Pak, saya mau ganti gambarnya ini. Diklik di profil, ini panah bawah itu kalau saya klik dia berubah. Oke, saya tinggal ganti, misalnya gambar ini, fotonya ini saya ganti, saya change, saya mau gambar yang ada ini deh. Oke, udah ganti. Atau saya nggak mau yang ada gambar yang sini, saya mau upload, nanti ada pilihan upload. Nih, upload. Ini kalau saya kecilkan, ini ada pilihan upload.
kadang ada iklan ini bisa di close. Oke, upload. Saya cari di sini. Saya pakai gambar ini deh. Nah, boleh pilih crop. Nah, oke, paham ya? Oke, nanti tinggal kamu update, kamu sesuaikan lagi. Nah, gimana yang bawah-bawah ini, about dan sebagainya, kamu boleh edit di sini. Misalnya yang ini kan, alamat link, kamu boleh isi. Nomor telepon, ini nomor teleponnya kan, saya bisa ganti. Emailnya, Instagram, itu boleh ganti. Kamu boleh nambahin juga. Saya misalnya punya WhatsApp. Ini ada WhatsApp. Saya tinggal ganti, ngasih nama WhatsApp-nya. Misal plus 62 85 7 300 51 283. Misal seperti ini. Sehingga kalau udah di bawah sini setting shift menyimpan. Oke, udah kesimpan. Di sini saya tinggal refresh. Saya refresh saja. Ini yang sudah berubah kan? Kalau saya mau WA, tinggal klik aja, dia sudah ngatur untuk WA. Kalau menggunakan HP, tinggal klik, dia langsung ke WA. Oke, paham? Sama seperti kalau kamu menggunakan link siswa ini, mau WA admin, kan tinggal klik aja, dia otomatis langsung WA admin. Oke? Paham? Nah, kamu boleh ubah-ubah sesuai dengan keinginan kamu. Kalian juga bisa nambah, misalnya gini, saya mau nambah di tempat ini embed. Kemarin ada embed ini image, itu kamu boleh tambahin. Gambar-gambar ini kan macam-macam gambarnya. Ini kamu boleh ganti sesuai dengan portofolio kalian. Kamu juga bisa nambahin galeri, nambahin macam-macam. Kalau misalnya yang ada ini saya nggak sesuai, tinggal dihapus. Nih saya nggak mau ada, ini saya tinggal hapus-hapus saja. Oke, ini kan hilang kan? Nah, kalau saya mau nambah lagi, ini misalnya sudah kehapus banyak, saya mau nambah lagi, saya bisa tambah ini, add component. Kamu boleh nambahin show item. Nah, salah satu sebenarnya kamu bisa jualan gunakan SID. Hanya saya nggak mau wajibkan itu dulu. Text, map, Google Map kamu mau tampilkan, kurikulum vitae kalau kamu mau nampilkan, kamu boleh tampilkan. Work education, sehingga ketika kurikulum vitae ini muncul di sini, orang sudah bisa tahu di. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan buat Microsoft? Tidak ada? Nah, nanti hasil linknya itu dikirim di link pendaftaran PKL sama uji LSP. Ya? Kenapa? Apanya? Sesuai dengan permintaan Dian itu. Link microsite, link Google Site. Ya, kan tinggal isi, kamu bikin microsite-nya dulu. Ya sudah, tinggal kamu link kirim ininya aja, kirim alamat ininya aja. Iya, data diri. Minimal data diri deh. Minimal data diri dan semua informasi tentang portofolio kalian. Karena gini, kenapa harus ada gini supaya orang lain ketika tanya portofolio kalian apa, kamu sudah bisa apa, itu sudah muncul di sana. Paham ya? Sehingga portofolio kalian sudah muncul di sana, sehingga kadang ini, kamu sudah pernah bikin apa, itu kamu masih cari kan? Nah, kalau semua ada di microset kalian, kamu kan tinggal buka lagi microset kalian, kamu bisa tinggal klik aja. Paham ya? Saya nggak ingin ketika kamu sebenarnya pintar, punya banyak hal yang sudah kamu buat.
Hanya saja ketika kamu punya banyak hal yang kamu bisa buat, ketika kamu menunjukkan itu kan masih nyari, ya nggak? Nah itu yang kadang pada saat orang lain ingin tahu kamu tidak bisa menampilkan informasi kamu lebih cepat. Itu jadi apa ya? Kamu punya kerugian itu. Kadang kan orang lain ketika ingin tahu kamu di saat-saat tertentu aja, setelah itu, paham ya? Ketika ada orang ingin tanya kamu bisa menunjukkan cepat, itu jauh lebih bagus dibandingkan ketika orang itu sudah lagi ingin tahu kamu, tapi kamu nggak bisa menunjukkan, yang rugi kamu sendiri. Makanya mulai sekarang harus disiapin. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kamu boleh buat juga lewat HP juga. Kalau nggak salah tutorial membuat microset menggunakan HP juga saya sudah pernah buatkan. Oke, saya kira itu dulu untuk pembuatan microsetnya. Lebih kurangnya saya maaf, saya akhiri.